Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah. B. Saya bersama anak buah menyusun laporan. C. Laporan itu jangan diperiksa atasan. Jadi, dibuat atau tidak pun tak masalah buat saya. D. Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. E. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Nah, di sini ada kata panitia ya. Ada kata panitia. Berarti kalau misalnya ada panitia berarti ada yang namanya tim ya. Ketua panitia berarti ada tim panitia di sana. Kalau yang A, saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah, ini juga kurang tepat ya, karena di sini anak buah yang mana kurang detail gitu ya. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Ini kurang passion juga karena dalam suatu kepanitiaan itu ada tugasnya masing-masing, bukan seluruhnya. Saya laporan itu jangan diperiksa apalagi ini ya. Jadi dibuat atau tidak pun tak masalah buat saya. Salah. Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak saya. Ini juga kurang tepat karena yang namanya tim itu banyak ya, nggak banyak yang mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C dan selanjutnya. Jadi yang namanya tim itu dia terorganisir. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Nah, ini yang benar. Tim khusus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Jadi jawabannya benar adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan perhitungan. Maka sikap saya A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan. B. C. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. D. Menegurnya karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja. E. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan berarti harus konfirmasi ya. Berarti yang paling benar adalah yang A. Karena kalau yang B jika dirugikan, kalau misalnya untung berarti nggak dikonfirmasi dong berarti. Ini juga kurang tepat ya gitu ya. Konfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi juga kurang tepat. Menegurnya karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja. Ini kurang tepat. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya, ini kurang tepat. Jadi jawaban benar adalah yang A. Oke. Lanjut. Oke. Tahun ini tim Anda terpilih menjadi tim terbaik. Sebagai wujud syukur yang akan Anda lakukan adalah A. Membagi hadiah sama rata. B. Membuat acara syukuran. C. Memberikan penghargaan bagi para anggota sesuai kontribusinya. D. Saling memberikan ucapan selamat sebagai wujud penghargaan. E. Mengadakan liburan bersama. Nah, di sini adalah tahun ini tim Anda, ada kata tim ya, terpilih menjadi tim terbaik sebagai wujud syukur. Ada kata wujud syukur. Yang Anda lakukan adalah, nah, kalau untuk yang soalnya seperti ini, ingat ya, kalau untuk sebagai ketika tim terbaik, sana ada kata tim. Berarti hasilnya juga untuk kepentingan bersama-sama gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah, yang sesuai adalah yang A ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Anda terpilih menjadi cadangan tim bola voli. Kebetulan tim Anda tertinggal dalam pencapaian skor. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap memberikan semangat pada tim. B. Mengusulkan pada pelatih untuk mengganti pemain. C. Mengurutu. D. Meminta pelatih untuk mengubah strategi pertandingan. Pasrah. Nah, di sini posisinya adalah sebagai cadangan ya, sebagai cadangan. Kalau tetap memberikan semangat pada tim, ini enggak sebagai cadangan juga bisa melakukan ini ya. Kurang tepat. Mengusulkan pada pelatih untuk mengganti pemain, ada kemungkinan benar. Saya mengurutu salah. Mengurutu meminta pelatih untuk mengubah strategi pertandingan, ada kemungkinan benar. Pasrah. Nah, salah. Berarti antara B dan D. Karena di sini adalah
dia sebagai cadangan, maka yang bisa dia lakukan adalah yang B ya, mengusulkan pada pelatih untuk mengganti pemain. Karena untuk yang strategi ini adalah pelatih dan asisten pelatih. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Panjang nih soal, tipe soal HOTS ya. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda kemudian mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak yang harus diselesaikan hari ini. Juga mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda adalah, ingat ya, profesionalisme adalah fokus terhadap tugas utama, namun juga tetap mengerjakan tugas yang lain. Jadi harus win-win solution. Jadi solusinya adalah kerjakan dulu kerjaan utama, baru kemudian kerjakan yang lain, atau ada alternatif yang lain gitu ya. Kalau yang A meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya, ini kurang tepat ya, karena nggak ada win-win solution. Kalau yang B memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online, ini ada kemungkinan benar karena dia bisa tetap mengerjakan pekerjaannya dan si ini juga bisa dijemput gitu ya, bisa memesan kendaraan online. Kalau yang saya menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Nah, ini salah ya. Kalau misalnya benar, kalau misalnya melanjutkan pekerjaan dulu baru menjemputnya, itu benar ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini salah. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda, ini salah. Tidak datang menjemput dan resiko pesan pacar, ini juga salah. Berarti yang benar adalah yang B. Win-win solution ya, jadi pekerjaan dia bisa diselesaikan dan keinginan pacarnya juga bisa terselesaikan. Win-win solution. Oke, lanjut soal berikutnya. Sehari setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang. Mereka menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Tidak ada debat sengit dalam sidang di gedung Rot Pan Indi di Jalan Bejambon itu. Sederhana saja, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden, berbeda sekali dengan sidang paripurna DPR yang penuh dengan keriuhan, protes serta gontok-gontokan. Jika Anda salah satu anggota PPKI yang sedang melakukan rapat, bagaimana sikap Anda? A. Saya adalah pendengar dan pengamat yang baik dalam rapat. B. Saya lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. C. Jika perlu berbicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya hanya mendengarkan. Saya menjadi pengamat sejenak lalu ikut berpendapat. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan anggota tim lain untuk berpendapat juga. Nah, di sini adalah jika Anda salah satu anggota PPKI. Nah, di sini PPKI kan dia tidak ada debat sengit di dalam sidang PPKI gitu ya. Jadi nggak ada debat sengit. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A ya. Saya adalah pendengar dan pengamat yang baik dalam rapat. Jadi nggak ada debat sini ya. Kalau yang B, saya lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya, ini untuk DPR. Untuk kasus di paripurna DPR itu sesuai, tapi untuk PPKI yang A yang harus dilakukan. Kalau yang C, jika perlu bicara maka saya utarakan, jika tidak maka saya hanya mendengarkan. Kurang tepat nih, sesuainya di paripurna juga. Saya menjadi pengamat sejenak lalu aktif berpendapat, paripurna juga. Yang E, saya selalu aktif berpendapat dan mendengarkan anggota tim lain untuk berpendapat juga. Ini juga sidang di paripurna untuk option B dan E menimbulkan perdebatan ya, atau menimbulkan diskusi gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk yang sidang PPKI dia nggak ada debat sengit, berarti yang dilakukan hanya pendengar dan pengamat yang baik dalam rapat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur.
Secara tidak sengaja, saya mendapatkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun saya yang menggunakannya. B. Kepala kendaraan adalah sahabat saya sehingga kami mampu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Saya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. Karena harus bertanggung jawab, melaporkan kepada pimpinan, baru menyerahkan keputusan. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika saya memutuskan sesuatu tindakan yang ternyata berakibat buruk pada diri saya, maka saya A. Menerima penuh segala akibatnya. B. Menyesal secara berkepanjangan keputusan yang saya buat. C. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. D. Menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya. E. Menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkannya. Menyalahkan, menyesali itu adalah kalimat negatif ya. Menerima akibatnya dengan setengah penyesal, ini juga kurang tepat. Berarti yang paling konsekuen itu adalah yang A. Menerima penuh segala akibatnya. Oke, itu saja untuk latihan soal profesionalisme TKP SKD-nya. Oke, nantikan konten kami berikutnya ya. Selamat siang, bye-bye.